Selamat siang, perkenalkan nama saya Melda Lestari. Di sini Melda ingin mempresentasikan tentang COVID-19. Apa COVID-19? Ghebreyesus menyebut KO sama dengan corona, FI virus, dan D disease. Jadi COVID bisa diartikan penyakit virus corona. Angka 19 menandai tahun pertama kali virus itu teridentifikasi. Nah, pemilihan nama dilakukan berdasar pedoman yang disepakati oleh WHO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pilihan nama tidak boleh menunjuk pada lokasi, geografis, hewan, individu, atau sekelompok orang, mudah diucapkan dan terasosiasi dengan penyakit yang diakibatkan. Nah, negara mana saja sih yang terkena virus COVID-19? Nah, teman-teman bisa lihat itu ada 152 negara. Bagaimana dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia? Bisa kita lihat. Secara dampak perekonomian di Indonesia sendiri, salah satu fakta dari virus COVID-19 menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi dan mencapai 16.000 per US dollar. Bahkan laporan dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kenaikannya. Nah, ilustrasi penyebaran virus COVID-19 bisa teman-teman lihat. Dia dari hewan, kita tidak cuci tangan, kita bepergian menggunakan pesawat, kita tidak memakai masker, dan kita berkumpul, kita berkerumun. Nah, penyebab virus corona juga tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Untuk pengobatan virus corona, infeksi virus corona COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan karantina di rumah sakit yang ditunjuk dan memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita tersebut. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Nah, ini cara pencegahan virus COVID-19, teman-teman bisa lihat. Dengan cuci tangan, menggunakan sabun, minum air putih, batuk atau pilek, menutupnya dengan mulut atau masker. Nah, 5 hal sederhana yang dapat dilakukan untuk penyebaran virus corona. Nah, kita bisa ikutin ya teman-teman. 1. Sering mencuci tangan, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dan tangan yang belum dicuci. Jadi kita habis keluar dari mana kita harus cuci tangan dulu teman-teman sebelum menyentuh bagian area muka. Nah, yang kedua, tidak keluar rumah. Dilansir dari Kementerian Kesehatan, masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada hal-hal yang tidak penting dan mendesak lainnya, karena ini akan meminimalisir kita untuk terjangkit. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang gak ada keperluan khusus atau ada yang mendesak, jadi jangan keluar rumah ya teman-teman, jadi di rumah aja. 3. Jaga jarak. Pencegahan penyebaran virus corona yang efektif adalah jaga jarak dan atau disebut physical distancing. Nah, itu kayak kita ngobrol sama orang biasanya deket-deketan,
kita jadi jaga jarak 1 meter. Jadi kita tuh setelah ketemu ya udah kita jaga jarak, kita nggak bisa peluk atau cipika-cipiki, nggak bisa berdekatan ya teman-teman. Nah yang keempat, jangan kontak fisik dengan melakukan jabat tangan, akan menghindarkan terjadinya kontak kulit. Nah jadi buat teman-teman kalau ketemu nggak usah jabat tangan, jadi kita pakai salam Wakanda aja. Nah untuk yang kelima, hindari kerumunan yang memungkinkan terjadinya penularan apabila ada salah satu yang terinfeksi virus corona. Nah, kayak kita berkumpul ke tempat rame-rame kayak gitu tuh jangan dulu deh teman-teman, kan karena kita kan tahu virus corona itu tuh virus yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia kan. Jadi kita nggak tahu misalnya si A yang bawa virus, kita nggak tahu juga kan kalau kita di satu kerumunan itu kan. Jadi lebih baik di rumah aja teman-teman, stay safe dan terus jaga diri untuk kesehatan bagi kita sendiri. Oke teman-teman, segitu aja presentasi dari Melda, kurang lebihnya mohon maaf atas yang Melda ucapkan. Yang terima kasih untuk waktunya teman-teman, dadah.